Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa sore hari ini. Dan kita akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan yang akan saya bawakan singkat saja sore hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kesempatan yang indah, satu kehormatan bagi kami umat-umat Tuhan. Kalau kami bisa boleh berdiri tegar sampai pada saat sore hari ini. Urapi kami semua Tuhan, sucikan pendengaran kami, supaya benih kebenaran firman yang kami dengar itu boleh bertanam, berbuah dalam kehidupan kami, menghasilkan buah yang baik Tuhan, guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita buka Alkitab kita temukan pembacaan dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-13 dan ke-14. Saudara perhatikan di Alkitab masing-masing. Saya bahkan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." Ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang menjadi permasalahan kehidupan masing-masing kita saat sore hari ini. Tapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang mampu menghibur, Dia memelihara, Dia menyembuhkan, dan Dia selalu ada untuk saya dan saudara. Nah, masalah-masalah yang kita hadapi hari-hari ini, firman Tuhan jelas katakan berdiam diri. Kadang-kadang kita berpikir apa ndak salah Tuhan, kami harus berdiam diri. Firman Tuhan berkata dalam ayat yang lain dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi bagaimana kita harus bersikap menyikapi permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan mau ajarkan kepada kita sore hari ini bahwa ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita, Tuhan mau katakan bahwa berharap dan bersandarlah kepada Tuhan. Jangan ada perasaan takut, berdiri tetap dan lihat keselamatan yang Tuhan akan berikan di dalam kehidupan saudara dan saya. Sore hari ini firman Tuhan jelas katakan, Dia yang akan berperang dan engkau akan diam saja. Itu janji kebenaran firman Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan. Coba kita buka dalam pembacaan Alkitab kita. Coba saudara buka dalam 2 Samuel pasal 2 pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-25. Saudara, ketika saudara membaca bagaimana perjuangan yang dihadapi oleh Raja Daud ketika dia memimpin umat-umat Tuhan yang ada, saudara. Di sana dikatakan orang Israel akan berperang melawan orang Filistin. Dan dikatakan pada ayat yang ke-17 di sana dibuka dengan kata seperti ini, saudara. Ketika didengar orang Israel bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Perhatikan, tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Daud menghadapi masalah yang menakutkan dalam kehidupannya. Tidak mudah bagi seorang Raja Daud untuk menghadapi orang Filistin, saudara. Kalau dilihat pengalaman-pengalaman yang sudah lalu, sebenarnya dia mampu dengan pasukan yang dia hadapi. Secara manusia mungkin dia berani menghadapi semuanya ini. Tapi satu hal, saudara, satu teladan yang diberikan oleh Daud, dicatat oleh kebenaran firman Tuhan. Di sana dikatakan ketika Daud dia mendengar hal itu, langkah pertama yang dia buat adalah dia lari ke kubu pertahanan. Langkah pertama yang dia ambil, saudara.
Jadi begitu mendengar itu terjadi, masalah besar mengancam kehidupan orang Israel, dan itu adalah tanggung jawab dari Raja Daud, saudara. Dikatakan dia tidak langsung mengumpulkan pasukannya untuk menyusun bagaimana cara untuk mereka menghadapi orang Filistin. Daud tidak mengandalkan taktik perangnya untuk mengalahkan orang Filistin. Tapi di sini dikatakan Daud dia lari ke kubu pertahanan, saudara. Untuk apa dia lari ke kubu pertahanan? Ayat selanjutnya dicatat di situ. Ayat yang ke-19 saya bacakan begini. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sore hari ini kita lihat kebenaran firman Tuhan. Daud dia lari ke kubu pertahanan, tidak untuk menyusun taktik loh saudara. Dia lari ke kubu pertahanan tidak untuk mengumpulkan pasukannya atau lari dari masalah yang dia hadapi. Dia tidak pergi ke sana untuk sembunyi lari dari permasalahan yang dia hadapi. Tidak saudara. Tapi dikatakan dia lari ke kubu pertahanan untuk pergi bertanya kepada Tuhan apa yang harus dia buat untuk mengalahkan orang-orang Filistin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Daud masuk ke dalam hadirat Tuhan karena dia tahu bahwa di dalam hadirat Tuhan, hanya di dalam hadirat Tuhan dia akan mendapatkan kekuatan ekstra. Nah saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dia dapatkan jalan keluar dari permasalahannya di sana. Tuhan katakan apa? Tuhan katakan, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Jadi Tuhan katakan, Tuhan perintahkan kepada Daud maju untuk berperang melawan orang Filistin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud dalam keadaan terdesak, bisa saja dia bertindak ceroboh saudara. Bisa saja dia hanya mengandalkan pengalaman-pengalamannya di waktu-waktu yang sudah lalu. Tapi kita lihat di sini satu teladan yang baik yang diberikan oleh Raja Daud. Dikatakan di sini dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia menepiskan kekuatannya, dia menepiskan untuk mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia bertindak dengan tenang, dia andalkan, dia taruh kepercayaannya kepada Tuhan. Karena dia tahu firman Tuhan berkata bahwa Tuhan yang akan berperang dan engkau akan diam saja. Nah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus sore hari ini, dikatakan di sana ayat yang ke-19 saudara, ayat yang ke-19, Daud dia bertanya kepada Tuhan, dan ayat yang ke-20 coba kita lihat. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya, saudara. Satu peristiwa yang luar biasa di sini dikatakan bagaimana Allah menerobos. Allah adalah penerobos bagi orang-orang Israel. Allah adalah penerobos bagi masalah yang dihadapi oleh orang-orang Israel. Allah adalah penerobos bagi masalah pelik yang dihadapi oleh Daud. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, masalah-masalah yang kita hadapi dalam hidup kita, mari saudara kita datang ke kubu pertahanan. Kita bawa kehidupan kita masuk di hadirat Tuhan. Taruh setiap masalah kita di bawah kaki Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, saudara, kita bisa gagal. Kalau kita mengandalkan kepikiran kita sendiri, kalau kita terburu-buru, kita hanya mengambil keputusan berdasarkan ide yang ada dalam otak kita bisa salah dan kita akibatnya akan fatal, saudara. Tapi kita lihat bagaimana teladan yang diberikan oleh Daud. Dia lari ke kubu pertahanan, dia bawa masalahnya kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan dan mengandalkan jawaban yang datangnya dari Tuhan. Dan saudara lihat di sini bagaimana Allah bekerja menerobos dalam setiap permasalahan yang dihadapi oleh Israel dan secara individu yang dialami oleh Raja Daud. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang Raja Daud berikan setelah dia lari ke kubu pertahanan, dia bawa masalahnya kepada Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua coba kita lihat dalam ayat yang ke-22 dan 23.
Saya baca begini saudara. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan melingkar sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan akan keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di sini yang kedua yang Daud berikan teladan kepada kita. Hal yang kedua adalah ketaatan, saudara. Kita lihat peristiwa yang terjadi setelah orang Filistin kembali menyerang mereka. Tidak dikatakan Daud berpatokan kepada pengalaman sebelumnya. Dia tidak mengandalkan pengalaman berperang sebelumnya, saudara. Tidak. Dia tidak mencari jalan gampang, hanya mengambil, berdasarkan pengalaman kemarin saya menang. Berdasarkan pengalaman kemarin saya bisa menyelesaikan masalah dalam hidup saya. Tidak seperti itu, saudara. Tapi yang Daud lakukan adalah dia bertanya lagi kepada Tuhan. Dia datang lagi ke kubu pertahanan itu dan bertanya, membawa masalahnya kepada Tuhan. Dia katakan, apa yang harus aku perbuat Tuhan? Dan lihat jawaban Tuhan di sini, dikatakan, jangan maju tetapi buatlah gerakan melingkar. Hal yang berbeda, saudara. Nah, sebagai manusia kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita mengandalkan pengalaman-pengalaman kita sebelumnya. Ketika kita mengalami masalah baru, Tuhan izinkan masalah baru terjadi dalam hidup kita, kita tidak datang kepada Tuhan. Kita pikir, aku telah melewati ini sebelumnya dengan hal seperti ini. Saudara, ada banyak hal-hal baru yang Tuhan mau kasih tahu kepada saya dan saudara. Ada banyak cara Tuhan untuk menolong saya dan saudara. 1001 macam caranya Tuhan untuk membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Allah penerobos dalam kehidupan saya dan saudara. Itu sebabnya saudara, andalkanlah Tuhan. Yang pertama, larilah terus di bawah kaki Tuhan. Bawa masalahmu kepada Tuhan. Yang kedua, ketaatan itu mutlak, saudara. Daud dia dengar persis apa yang Tuhan mau dan kehendaki dalam kehidupannya. Dia tidak mengandalkan pengalamannya, tapi dengan ketaatan yang luar biasa, dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan, dia mampu mengalahkan pasukan orang Filistin. Bahkan dikatakan dia diam saja dan Tuhan yang berperang menggantikan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau lihat bagaimana Tuhan bekerja menerobos dalam hidup kita, saudara, hal-hal yang sederhana yang harus kita buat adalah serahkan hidupmu total kepada Tuhan. Ketika engkau menyerahkan total hidupmu kepada Tuhan, ketika engkau tidak mengandalkan kekuatanmu sendiri, saudara akan lihat bagaimana Tuhan akan menerobos, mengerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Hal yang kedua, ketaatan mutlak saudara harus taruh dalam hidup saudara. Dengar-dengaran akan suara Tuhan, lakukan persis, lakukan tepat seperti yang Tuhan kehendaki untuk saudara buat dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan lihat bahwa setiap janji yang Tuhan sudah ucapkan itu tidak akan kembali dengan percuma. Tuhan akan berperang dan engkau akan diam saja. Berjalan bersama Tuhan selalu ada mujizat. Berjalan bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Nikmatilah nikmatnya hidup di dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.